Shalom Alehem, Besen Yesus Hamasiah. Selamat pagi, semangat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan Fellowship Askri di pagi yang baik ini. Pagi ini kita akan bertemu kembali dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Hidayat. Mari kita sambut beliau. Shalom Pak Pendeta John. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi Pak Juginsu dan teman-teman yang ada di rumah. Luar biasa Pak ya. Pagi ini kita akan mendengarkan firman luar biasa ya, dengan judul musuh kuat orang Kristen. Wah, ini menarik sekali ini. Musuh kuat orang Kristen ya. Udah nggak sabar ini ya. Sebelum penasaran kita pasti memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu pagi ini. Terima kasih untuk setiap nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, di mana pagi ini kami boleh bertemu kembali dalam Fellowship Askri. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta John Hidayat, Tuhan berkati hamba-Mu, sehingga hanya kebenaran firman yang keluar dari mulut hamba-Mu, pakai kami yang mendengar, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh hidup di dalamnya dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, dan terlebih kami boleh memenangkan jiwa lebih lagi. Berkati setiap perangkat yang kami gunakan Tuhan, baik itu jaringan, internet, listrik, setiap perangkat, komputer atau laptop atau handphone, biarlah semua dalam keadaan baik sehingga fellowship ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak John. Baik, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, semangat pagi. Kita bersyukur hari ini Jumat kita bisa berfellowship kembali melalui Askri. Ini adalah bentuk anugerah Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya juga ditemani oleh teman-teman yang ada di room, yang akan menemani saya untuk sama-sama nanti sharing firman Tuhan yang akan saya bagikan pada pagi hari ini dengan tema musuh kuat orang Kristen. Saya berdoa berharap semoga teman-teman, pemirsa, pendengar dimanapun teman-teman berada, ya mendapat berkah tersendiri, mendapat pencerahan dan perenungan firman Tuhan yang akan saya bagikan. Terima kasih Pak Juginsu telah mendoakan saya untuk menyampaikan, ya, membagi karunia rohani dalam bentuk firman Tuhan yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Ya, baik, puji Tuhan. Musuh kuat orang Kristen. Saya akan baca ayatnya, kita akan beranjak dari kitab Roma pasal yang ke-8. Saya akan baca pada ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, atau kesesakankah, atau penganiayaankah, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ya, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kasih Kristus memang diwujudkan dalam beberapa hal. Misalnya, kasih Kristus diwujudkan dalam bentuk Dia rela mati di kayu salib. Kasih Kristus juga diwujudkan dalam bentuk pemeliharaannya buat kita, buat umat manusia setiap hari. Jika saja kita, teman-teman, masih hidup, masih sehat sampai hari ini, bukan saja sehat, tapi kita juga menikmati berkatnya, rezekinya, kesehatan, sukacita, baik di rumah,
kalau kita juga masih bisa bekerja dan sebagainya, ini juga bagian dari kasih Kristus. Ada kalanya kasih Kristus dia wujudkan dalam bentuk pertolongan yang ajaib. Ada kalanya Tuhan memberikan kepada kita mujizat-mujizat dalam situasi tertentu saat kita menghadapi pergumulan hidup tertentu. Tuhan kadang memberikan kepada kita jalan keluar atau jawaban atas doa-doa kita dengan caranya yang membuat kita terheran-heran, ya, di luar dugaan, di luar bayangan kita. Tuhan seringkali menunjukkan, oh, betapa Tuhan itu luar biasa. Pertolongannya heran, ya, pertolongannya membuat kita terpesona dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa. Dalam konteks ayat ini berkaitan dengan judul musuh kuat orang Kristen, saudara-saudara, mari kita sebentar periksa beberapa hal ke depan. Dalam pembacaan ayat ini, kasih Kristus di ayat ini lebih berbicara tentang nilai kekayaan harta sorgawi yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Ini bisa dikatakan sebagai harta karun sejati yang sifatnya abadi, dan harta karun ini diimpikan oleh setiap manusia yang hidup di bawah kolong langit ini, dan di dalamnya adalah kita orang-orang percaya sebagai pengikut-pengikut Kristus. Akan tetapi kita menghadapi musuh yang tidak terlihat, musuh yang tidak disadari oleh banyak orang-orang percaya, yaitu imannya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, jadi musuh utama, musuh kuat orang Kristen, ya, ini tidak berbicara tentang sesama manusia, ya. Apakah itu keluarga kita di dalamnya, apakah itu tetangga kita, apakah itu komunitas tetangga desa kita, tetangga kota kita, atau itu teman-teman kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Bukan itu musuh utama, musuh kuat orang-orang Kristen. Ya, memang tidak bisa dipungkiri, teman-teman, kalau kita merenungkan bahwa musuh utama, ya, musuh utama daripada Tuhan tidak lain adalah iblis atau setan atau kuasa kegelapan. Dan kita tahu bahwa iblis telah divonis, bahwa iblis dan anak buahnya, ya, mereka akan tinggal di neraka selama-lamanya. Iblis tidak mau tinggal di neraka sendirian, dan oleh karenanya iblis akan melihat peluang setiap manusia, setiap orang, tidak peduli ya keyakinannya apa, ya termasuk kita orang-orang Kristen, itu menjadi sasaran target iblis untuk menjadi teman dia, teman iblis nanti ke neraka. Karena itu iblis seringkali datang kepada orang-orang percaya untuk menipu, untuk mengambil damai sejahtera, untuk mengambil bahkan merusak iman orang-orang percaya. Di antaranya iblis itu seringkali menggunakan apa yang ditulis oleh ayat-ayat tadi, ya, misalnya penindasan, ya, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ya, ketelanjangan, atau hidup dalam kemiskinan yang luar biasa dan berkepanjangan, dan juga seringkali bahaya atau ancaman pedang, ya, itu bicara tentang pembunuhan, ya. Iblis kadang-kadang menggunakan hal-hal ini untuk merusak, untuk membuat iman orang-orang percaya itu gugur. Nah, karena itulah Paulus menulis kepada jemaat-jemaat di Roma kala itu, mereka dimentorin oleh Paulus bahwa siapakah yang bisa memisahkan iman kita atau hidup kita
dari kasih Kristus. Sekali lagi kasih Kristus di sini bicara tentang nilai janji kekayaan Tuhan. Siapakah yang bisa membuat kita kehilangan? Siapakah yang membuat kita gagal untuk meraih janji-janji ilahi, yaitu harta kekayaan di sorga kelak? Paulus menanyakan karena ke depan orang-orang percaya tidak bisa dipungkiri, walaupun tidak semua orang Kristen, walaupun tidak semua orang percaya akan menghadapi hal-hal yang ditulis di ayat tadi, yaitu misalnya penindasan. Ya, memang ada teman-teman kita yang mengalami penindasan, ya, di mana-mana ada yang mengalami kesesakan. Kesesakan ini berbicara tentang pengalaman, misalnya Ayub, sengsara, krisis, kebangkrutan, juga duka yang melanda menimpa keluarga Ayub yang berkepanjangan. Itu adalah gambaran tentang kesesakan. Ada orang-orang Kristen misalnya seperti Lazarus dan si orang kaya. Ada teman-teman kita yang memang mengalami sepanjang hidupnya dalam kurun waktu yang cukup panjang, mengalami penderitaan yang sangat panjang, ya ini bicara tentang kesesakan. Dan kalau teman kita itu tidak kuat imannya, maka dia akan gagal meraih apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Atau dengan lain kata, dia bisa terancam gagal masuk dalam sorga ketika imannya gugur, ketika imannya hilang, ya. Nah, karena itulah iman itu memang mohon maaf, iman itu juga berbicara tentang penolong, ya. Iman itu berbicara tentang kasih Allah yang membawa dan menolong kita untuk meraih janji-janji Allah. Tapi kalau iman itu tidak kita jaga, maka iman itu menjadi seolah-olah musuh. Karena iman yang gagal, iman yang gugur, itu justru akan membuat kita gagal. Maka itu disebut musuh kuat orang Kristen adalah imannya sendiri. Nah, karena itu Paulus juga menulis di ayat-ayat yang berikutnya bahwa seperti kita baca di ayat yang ke 39, ya, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, ya. Misalnya juga di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ya, tidak akan bisa memisahkan kita dari Kristus. Itu di ayat yang ke-37 dan 38. Sebagai hamba Tuhan, sebagai mentor bagi jemaat di Roma kala itu, sebagai guru iman mereka, Paulus mendorong jemaat itu untuk memiliki mental seorang pemenang. Walaupun memang di antara mereka akan menghadapi adanya penindasan, adanya kesesakan, ya, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, kemiskinan, dan bahaya, bahkan sampai mereka harus rela dibunuh demi kebenaran, ya. Nah, Paulus mendorong tetaplah memiliki mental pemenang, pertahankan imanmu, pertahankan keyakinanmu kepada Kristus. Memang untuk mengikut Kristus, ya, di antara teman-teman seiman kita, kata Paulus, akan ada di antara mereka yang akan mengalami aniaya dan seterusnya, bahkan sampai ke taraf mereka dibunuh karena imannya. Tapi Paulus berkata, saya yakin, aku yakin, baik pedang, baik maut, baik kelaparan dan penindasan, bahkan baik pemerintah-pemerintah, kuasa kegelapan yang ada di bawah kolong langit ini dan seterusnya, aku yakin tidak dapat memisahkanmu dari kasih Kristus. Ya, ini adalah panggilan seorang hamba Tuhan untuk terus mendorong jemaat, meyakinkan jemaat bahwa
kita tidak akan terpisah hanya karena hal-hal dunia yang memang itu adalah bentuk penderitaan. Tetapi ingatlah, pandanglah bahwa kepastian pengharapan, kepastian harta di sorga di dalam Yesus itu tersedia bagi orang-orang yang percaya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ya memang sih ya, memang kita tidak bisa memungkiri ya, jika kita seringkali ada ya pengalaman dianiaya, pengalaman ditindas, ada pengalaman kita itu diancam, bahkan ada pengalaman teman-teman martir kita yang telah gugur secara manusia, mereka terbunuh karena mempertahankan iman. Tetapi sekali lagi, sesungguhnya para pelaku-pelaku aniaya, sesungguhnya para pelaku-pelaku penindasan, mereka itu sebenarnya secara hati nurani, mereka itu tidak ingin melakukan hal-hal itu. Mereka tidak punya niat sebenarnya sebagai manusia ciptaan Allah yang di dalam hati mereka itu ada nilai-nilai ilahi, ada karunia-karunia ilahi, sehingga manusia itu kan di dalam Kejadian itu ditulis bahwa manusia itu diciptakan serupa segambar dengan Allah. Artinya manusia diciptakan sekalipun fisik luarnya adalah manusia yang terdiri dari debu tanah, melainkan di dalam batin manusia, dalam roh manusia ada nilai-nilai ilahi, yaitu kasih, toleransi, ya, saling menghormati, lalu kemudian saling menjaga sebagai sesama ciptaan Tuhan. Tetapi memang ada aktor musuh terbesar Tuhan yang sekali lagi saya bilang iblis tidak mau tinggal di neraka sendirian, maka iblis mulai masuk mendatangi setiap orang yang kalau mereka lengah, kalau mereka tidak hati-hati, tanpa disadari, iblis telah memasukkan ide-ide jahatnya kepada seseorang. Ya, iblis mencoba membuat orang itu tertipu, ya, bahwa iblis itu mulai memasukkan gagasan-gagasan jahatnya, sehingga ketika orang lengah, imannya tidak tahan, imannya tidak terjaga, orang tersebut bisa menuruti kehendak jahat si iblis. Sehingga kalau seseorang dirasuki setan, dirasuki kuasa kegelapan, orang itu akan mengikuti kehendak iblis, ya. Kalau iblis menyuruh dia merampok, maka orang itu akan jadi perampok. Kalau iblis menyuruh orang itu menjadi pembunuh, dia akan membunuh orang lain. Dan model-model kejahatan yang lainnya akan bisa dilakukan seseorang manakala seseorang telah dikuasai baik pikirannya, hatinya, jiwanya oleh kuasa kegelapan. Dengan lain kata, sekalipun orang tersebut adalah berlatar belakang orang yang sangat kusuk dalam keyakinannya, orang yang disebut cukup saleh di agamanya, tapi kalau orang tersebut tidak hati-hati, lengah, iblis memasuki seseorang melalui pikirannya, melalui hatinya, melalui jiwanya. Dan kalau orang itu tidak hati-hati, maka orang tersebut bisa ya menuruti semua keinginan iblis, sehingga kejahatan yang dilakukan bukan saja melahirkan hukuman secara hurufiah akibat perbuatannya, tetapi target iblis orang itu akan masuk dalam neraka, ya. Itulah bahayanya kalau kita tidak memiliki iman yang kuat. Tapi puji Tuhan, Paulus sebagai hamba Tuhan terus mengingatkan jemaat untuk tetap bertahan memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, dalam catatan firman Allah, ya, misalnya dalam Lukas pasal 18 ayat 7 sampai 8 saya bacakan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang,
Adakah ia mendapati iman di bumi? Teman-teman, kita telah banyak belajar melalui firman Allah, melalui buku, melalui khotbah-khotbah para pembicara, melalui YouTube juga kita telah belajar, kita membaca kitab suci, bahwa pada hari kiamat yang telah ditentukan Tuhan akan datang kembali ya, menjemput orang-orang beriman, orang-orang percaya untuk dibawa ke tempat Tuhan sekarang itu bersemayam atau berada di sorga sana. Akan tetapi ketika dia datang, Tuhan itu mempertanyakan, ketika aku nanti kelak datang, adakah di antara umatku yang masih memiliki iman? Iman yang seperti apa? Tentu saja iman yang seperti iman Abraham, iman seperti Abednego, Daniel, iman seperti iman para nabi, iman seperti iman Paulus, iman yang diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kasihnya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan, kejujurannya sebagai orang percaya, loyalitasnya kepada firman Allah itu tidak menurun sekalipun harus menghadapi berbagai-bagai pergumulan dan kesulitan hidup. Ya, memang kita jujur ya. Apakah semua orang Kristen imannya sempurna? Oh tidak. Apakah setiap orang Kristen itu imannya terus perkasa, tetap kuat menghadapi persoalan? Sama sekali kita jujur tidak juga. Ya, karena itulah firman Allah selalu mendorong dan mengingatkan agar kita tetap menjadi pemenang atas persoalan hidup kita. Sekalipun persoalan kita kadang-kadang sampai kepada level bahaya dan ancaman dan sebagainya. Nah, mengingat hal itu, firman Allah hari ini dengan tema yang saya bagikan, musuh kuat orang percaya, salah satunya adalah imannya sendiri. Jadi kesimpulan firman Allah pada pagi hari ini adalah musuh kuat orang Kristen adalah imannya sendiri. Biarlah mereka-mereka ya yang menjadi pelaku-pelaku penganiayaan, penindasan dan sebagainya, kita doakan karena mereka adalah orang-orang yang sedang lepas, sedang di posisi di luar iman yang sebenarnya. Mereka adalah orang-orang yang sangat ya perlu kita doakan ya, bahwa mereka itu sebenarnya tidak ingin berbuat jahat, tetapi mereka sedang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Itu juga menjadi doa kita. Jadi karena saya sendiri banyak diberkati ya, banyak ditolong, saya banyak mendapat berkah dari teman-teman yang tidak seiman dengan saya. Ya, mereka seringkali ya membantu kami ya di tempat pelayanan kami, justru mereka banyak menolong. Artinya tidaklah semua orang ya yang berbeda keyakinan dengan kita itu ya memiliki sikap hidup yang bertentangan dengan kita. Tetapi kalau ada teman-teman kita yang tidak sepaham dengan kita, kita percaya bahwa mereka sebenarnya sedang dikuasai oleh kuasa iblis, kuasa setan. Nah, kalau ternyata orang-orang yang berbuat jahat, apakah orang Kristen tidak ada yang menjadi pencuri? Ada. Apakah orang Kristen tidak ada yang menjadi penfitnah? Oh, ada. Apakah orang Kristen tidak ada yang menjadi seperti Yudas? Oh, banyak. Nah, karena itulah musuh orang Kristen yang kuat itu adalah imannya. Imannya sendiri. Iman yang tidak dibangun, iman yang tidak dijaga, iman yang tidak dipelihara, iman yang tidak diwujudkan dalam ketaatan. Ya, tidak diwujudkan dalam kesetiaan, tidak diwujudkan dalam kejujuran, tidak diwujudkan dalam takut akan Tuhan, tidak diwujudkan dalam bentuk penyembahan yang benar. Saya diberkati sekali dengan pernyataan teman-teman, seringkali antaranya adalah teman-teman selalu bilang, hati-hati, janganlah kita menjadi penyembah Allah lain. Saya ingat khotbahnya Pak Jukinsu, hati-hatilah, janganlah kita menyembah Yesus yang lain. Artinya janganlah kita itu menyembah, berdalil menyembah Yesus, ternyata yang kita sembah, yang kita kagumi bukan Yesusnya, melainkan berkatnya, melainkan
pertolongannya semata. Orang-orang Kristen mencari pertolongan semata, bukan mencari wajah dan pribadi Tuhan. Ada orang yang menyembah gereja, ya gedungnya, karena gereja tersebut gereja yang maju, gereja besar, ya gereja yang bisa menopang secara ekonomi. Jadi orang-orang Kristen yang tidak tulus ya menyembah Tuhan, tapi dia datang ke gereja orientasinya adalah sasarannya kepengen dibantu oleh gereja tersebut, ya dia merasa gereja tersebut bisa menghidupi ekonomiku. Nah, ini adalah model-model orang Kristen yang imannya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Iman yang seperti ini bukan yang dicari Tuhan. Jadi sekali lagi teman-teman yang diberkati Tuhan, semoga apa yang saya bagikan dapat memberkati kita pagi hari ini, sehingga kita sadar, kita bangun, bahwa kita tidak boleh lengah, bahwa kita harus hidup selaras sesuai dengan iman yang membuat kita meraih berkat-berkat ilahi di surga. Ya, puji Tuhan. Ya, itu saja renungan firman Tuhan yang saya bagikan kepada teman-teman. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada hambanya Pak Ju Ginsu. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih luar biasa Pak John. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, judulnya itu sangat menarik dan menggelitik ya. Jadi, siapakah sebenarnya musuh kuat orang percaya ya, orang Kristen gitu loh. Jadi kalau ada lagunya itu ada tuh lagunya Pak ya, Roma 8 ayat 35 ini ya. Kalau Oh nggak ya, salah gimana Pak bisa, lagunya Pak? dia bilang begini ya kurang lebihnya ya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, aniayakah penderitaankah. Itu luar biasa sekali kalau pemainnya mantap, luar biasa Pak. Itu tanpa terasa air mata itu mengalir luar biasa ya. Gak ada satupun yang bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Tapi walaupun ternyata kalau kita lebih dalam pelajari ternyata ada. Nah, nanti kita akan korek. Sebelumnya kita akan undang juga saudara-saudara kita, Bapak, rekan-rekan kita. Ya, di sini ada Pak Hasan, salam Pak Hasan, Pak Wahyu Ilahi, ya Bro Shalom, Raja selamat Wali. pagi Pak Wahyu. Selamat pagi, selamat pagi semua. Oke, luar biasa. Ini topiknya sangat luar biasa ini. Ya, kita mulai dari Bro Raja Wali. Sudah monitor kah? Iya. Silakan Bro, ada yang mau ditanggapi? Iya, baik. Terima kasih Pak Juginsu. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini sangat luar biasa sekali ya, berbicara tentang apa yang harus kita lawan, apa yang harus kita hadapi, dan apa yang harus kita taklukkan. Tadinya awalnya saya berpikir, wah orang Kristen ini punya musuh yang nyata gitu. Jadi saya pikir perasaan ada firman Tuhan yang berkata kasihilah musuhmu. Jadi tadi ya, awal-awalnya saya hampir suuzon begitu dengan firman Tuhan ini. Tetapi pada endingnya ternyata musuh iman kita, musuh terberat kita, terbesar kita adalah iman kita sendiri. Ya memang kita terkadang ya di saat kita menghadapi suatu tantangan, suatu ujian, memang kadang-kadang iman kita nih berperang gitu dengan hawa nafsu kita, dengan kedagingan kita, dan itu memang harus kita lawan. Jangan sampai iman kita juga dikalahkan begitu. Nah, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini tadi ya awalnya saya seuzon gitu, jadi saya langsung sholat taubat tadi, langsung istighfar astagfirullahaladzim. Tapi firman Tuhan pagi hari ini luar biasa. Saya sudah dengan firman Tuhan pagi hari ini saya sudah diberitahukan oleh Tuhan bahwasanya musuh yang paling berat yang harus kita hadapi adalah ya ketika iman kita sedang menjadi lemah begitu ya. Terima kasih, itu saja Pak Juginsu. Baik, luar biasa Bro Raja Wali. Ini ada Pak Hasan ya sebelum ke Pak Wahyu Ilahi. Silakan Pak Hasan.
Monitor Ya, Pak. shalom semangat pagi ya. Shalom, Ada Pak Pak. Wahyu Ilahi, Shalom, Pak. Pak MVP Raja Wali ya. Shalom, Apa Pak. yang shalom. Apa yang disampaikan oleh Pak John Hidayat, Pendeta John Hidayat itu luar biasa ya. Musuh kuat orang Kristen. Nah, seringkali kita melihat musuh kita itu sebagai fisik. Ternyata tidak ya. Nah, apa ya? Kalau kita perhatikan ya, perjalanan Tuhan Yesus, sebenarnya musuh utama orang Kristen itu apa ya? Coba saya ajak di satu ayat, banyak sekali ya. Sebenarnya adalah ketidakpercayaan ya. Ketidakpercayaan itulah musuh utama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi iman ya, lawan dari iman itu, iman yang kuat kepada Tuhan itu yang membuat kita bisa senantiasa dekat sama Tuhan. Tapi sebaliknya ketidakpercayaan. Ya, banyak hal-hal yang Yesus lakukan mujizat demi mujizat, namun di tempat asalnya sendiri tidak banyak mujizat dilakukan karena ketidakpercayaan itu menguasai orang-orang di sana. Nah, demikian juga dalam hidup setiap kita. Hal yang terpenting yang kita mesti hati-hati dan kita jaga di situ. Ya, kalau sehari-hari ini kita lihat mereka yang katanya dulu pendeta, dulu katakanlah misalnya ketua sinode ini sinode itu ya. Nah, tapi sekarang katanya dia jadi mualaf dan sebagainya. Mengapa hal itu terjadi? Ya, dari sisi saya mengambil kesimpulan sebenarnya kalau orang yang bersangkutan sebenarnya dia tidak pernah mengalami Yesus secara pribadi. Katakanlah dia sudah pernah alami, namun kenapa hal itu bisa terjadi? Ya kan? Karena ketidakpercayaan. Ya. Selain ketidakpercayaan, di sisi lain juga kecewa. Ya kan, ketika Yohanes Pembaptis ya, dia sebagai pembuka jalan ya untuk Yesus ya. Yesus pelayanan Yesus di dunia ini. Wah, begitu gencar sekali dia bilang bertobatlah ya. Serahkanlah dirimu dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ketika dia ditangkap oleh Herodes ya, dimasukin ke penjara gara-gara Herodias ya, istri dari saudaranya itu. Nah, di situ Yohanes sendiri mulai bimbang ya. Dia berkata demikian, engkaukah yang kami tunggu atau kami harus menunggu yang lain? Ya, singkat cerita Yesus bilang ya, waktu itu melalui murid-muridnya ya. Nah, Yesus bilang iya, akulah dia. Intinya seperti itu. Nah, jadi kita hati-hati juga ya. Musuh utama kita tadi selain ketidakpercayaan ya, itu lawan dari iman juga kecewa dan pastikan kita harus jaga senantiasa supaya dalam hidup kita tidak pernah kecewa sama Tuhan Yesus ya kan. Ketika kita kecewa sama Tuhan Yesus, sesungguhnya kita sudah membukakan pintu lebar-lebar kepada si iblis ya untuk menguasai hidup kita. Nah, dari situlah dia bisa bekerja. Tapi kalau kita jaga supaya tidak kecewa di dalam mengikut Tuhan Yesus dan kita jauhkan ketidakpercayaan ya, dengan lawannya adalah iman. Dengan iman sepenuh pada Tuhan Yesus, sudah tentu kita pasti akan kuat dan mengikuti dia sampai akhir hayat hidup kita. Karena di Matius pasal 24 ayat 13, siapa yang bertahan barang siapa bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Ya, bisa bertahan sampai kesudahannya ya karena iman percaya kita kepada Tuhan. Kemudian di Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati. Ya, aku akan berikan kepadamu bukan yang lain-lain ya, tapi mahkota kehidupan. Nah, seperti hari-hari ini apa yang dialami oleh saudara kita yang terkasih Pak KC ya. Nah, di situ saya percaya dan saya selalu berdoa Pak KC selalu kuat ya, berpegang teguh kepada janji Tuhan yang senantiasa Pak KC sampaikan ya, ketika dia sudah Yesus sudah masuk dalam hatinya, menguasai hidupnya, sehingga sampai detik ini apapun yang dia alami ya,
Saya sangat yakin dan percaya, ya, kita doakan Pak KC tetap berpegang teguh pada Tuhan Yesus, ya, sehingga musuh apapun tidak bisa membuat, ya, Pak KC jauh daripada Tuhan, apalagi menyangkal Tuhan Yesus. Sementara itu saja, saya kembalikan lagi ke Pak Jukinsu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa. Terima kasih Pak Hasan. Pak John, ada yang mau ditambahkan, Pak? Baik, terima kasih Pak Jukinsu. Yang pertama, saya salah satu orang yang ngefans sekali dengan imannya Pak Raja Wali. Ya, mana Pak Raja Wali ini ya? Saya ngefans sekali dengan iman Pak Raja Wali. Jadi saya ngikutin beberapa kesaksiannya. Waduh, saya sangat diberkati ya. Ini Pak Raja Wali hari ini memiliki iman kepada Tuhan. Waduh, luar biasa. Sekali lagi saya sangat diberkati dengan imannya Pak Raja Wali. Puji Tuhan, saya berdoa terus supaya ke depan Pak Raja Wali imannya terus naik dan semakin dipakai oleh Tuhan menjadi alat pilihan Tuhan bagi tujuan Tuhan, supaya misinya Tuhan di bumi, salah satu orang yang menjadi partnernya Tuhan untuk menyelesaikan proyeknya Tuhan itu salah satunya adalah Pak Raja Wali. Ya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Lalu Pak Hasan, ya sama-sama Pak Hasan juga tadi memang membagi karunia rohaninya kepada kita bahwa kecewa, ya, ketidakpercayaan itu bisa membuat iman seseorang karena kecewa gugur. Ya, ketidakpercayaan itu juga membuat iman seseorang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berarti orang yang seperti ini ya musuh utamanya, musuh kuatnya adalah imannya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang seperti ini ya akan terancam gagal untuk masuk dalam kerajaan sorga. Mungkin saya perlu ngutip ya di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat 17 saya bacakan. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tidak masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Ini adalah contoh buat kita yang hidup di era sekarang dari kisah umat Israel yang sebagian besar akhirnya gagal masuk dalam perhentian Tuhan atau gambaran dari pengharapan kita ke sorga. Alasan mereka gagal bukan karena semata-mata menghadapi musuh secara fisik, musuh secara lahiriah, tadi seperti Pak Hasan juga kutip. Tetapi mereka hanya menghadapi persoalan makanan ya di padang belantara. Mereka itu hanya menghadapi persoalan zona yang kurang nyaman dibandingkan mereka ketika tinggal di Mesir. Maka zona yang menurut mereka itu tidak seimbang nikmatnya dengan Mesir, mereka bersungut-sungut. Mereka menyalahkan Tuhan, mereka itu kecewa ya, mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan dan hambanya Musa. Akhirnya ketidakpercayaan mereka melahirkan ketidaktaatan. Ya, ketidakpercayaan mereka melahirkan kekecewaan mereka kepada Tuhan dan kepada hambanya Musa. Dan bermuara kepada dosa. Dan dosa itu membuat mereka dimurkai Tuhan. Dosa mereka membuat disumpahi Tuhan. Dosa mereka membuat Tuhan membunuh generasi terbesar di antara mereka. Ya, jadi iman mereka yang tidak terjaga membuat mereka gagal masuk dalam rencana Tuhan. Inilah arti dari musuh kuat orang Kristen, di antaranya imannya sendiri. Terima kasih Pak Jukinsu, itu tambahan dari saya. Sementara saya kembali ke Pak Jukinsu. Baik, terima kasih Pak John. Ini ada Pak Wahyu Ilahi. Salam Pak Wahyu Ilahi.
Ya, salam, selamat pagi semua, Pak MVP, Pak Jubinsu, Pak Hasan, Pak John yang sudah menyampaikan. Selamat pagi Pak Wahyu yang diberkati Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Terima Semangat pagi, kasih. Pak Wahyu. Silakan Ya. sampaikan wahyunya. Baik. Ya, memang musuh kita itu adalah iman kita sendiri, atau bahasa lain yang bisa saya ambil, diri kita sendiri, ya. Kenapa seperti itu? Karena memang iman yang benar itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, ya, di mana di situ Tuhan jelas sekali menerangkan, menjelaskan bahwa siapa yang menjadi siapa yang tidak hidup dalam kebenaran, dia adalah seturuku atau lawanku. Nah, kebiasaan manusia yang ada itu adalah keinginan dagingnya, ya, dirinya sendiri atau imannya sendiri. Nah, manusia itu cenderung ingin memuaskan dirinya sendiri, ya, yaitu keinginan-keinginan daging. Apakah itu keinginan daging? Yaitu perseteruan, percabulan, ya, amarah, iri dengki, ya, itu yang ada di dalam diri kita sendiri, ya. Semua itu ada dalam diri sehingga saudaraku yang terkasih, apa yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak mengimani iman yang benar, iman kepada Yesus, maka dia tindakannya akan seperti itu, ya. Dia membunuh, dia menganiaya, kan gitu. Keinginan-keinginan daging, dia korupsi, kan begitu. Dia melakukan pencideraan terhadap yang lain. Nah, itulah yang dikatakan bahwa musuh orang itu, musuh terberat diri kita atau orang Kristen itu adalah imannya sendiri, iman kepada dirinya sendiri, iman kepada kedagingannya. Makanya saya mengambil ayat dari Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena tidak takut kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Nah, ketika kita tidak takut kepada hukum-hukum Allah itu apa? Mengasihi, mendoakan, ya, yang bersalah kepada kita, mengampuni, ya. Itulah yang menjadi permasalahan atau lawan-lawan kita, karena kita tidak turut dalam hidup hukum Allah itu. Saudara yang terkasih, jadi kita bisa melihat, ya, bukan hanya ayat yang disampaikan oleh Pak John Hidayat itu bukan hanya untuk orang Kristen, ternyata untuk semua orang, ya. Karena apa? Lawan dia itu adalah dirinya sendiri, imannya sendiri, ya. Karena apa? Imannya kepada hal-hal untuk melakukan tindakan kejahatan, ya, karena tidak memiliki iman yang benar. Oleh karena itu dalam fellowship pagi ini kita semakin dibukakan supaya kita kembali kepada panggilan kita, kepada tujuan kita ada di dunia itu hanya untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kita terima di dalam kebenaran Injil yang kita yakini sebagai pribadi Tuhan itu sendiri. Saudara yang terkasih, memang sulit, ya, kita kalau tidak bisa mengalahkan iman kita sendiri, ya, iman kedagingan kita, ya. Selalu keinginan iman kita, musuh kita dalam diri kita sendiri ada sesuatu yang menguntungkan diri kita, ya. Selalu ingin terus. Oleh karena itu, itulah yang menjadi musuh terberat, apalagi sekarang di dalam kekristenan banyak sekali terjadi, ya, keinginan diri itu musuhnya. Contoh, ya, di dalam Matius 15 juga itu, mulutnya berseru-seru dengan Allah tetapi tindakannya tidak mencerminkan perbuatan atau firman Tuhan. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita, terutama umat Kristen, ya. Lebih mementingkan sesuatu untuk dirinya sendiri, ya. Di Matius jelas diperingatkan, Matius 15 ayat 7 sampai 9. Itu dia, saudaraku yang terkasih, mari kita kalahkan iman kita yang salah itu kepada iman kebenaran di dalam Yesus Kristus. Itu dulu, saudara yang terkasih, yang bisa saya sampaikan, dan
peringatan dari Pak John Hidayat sangat luar biasa supaya saya jangan salah beriman. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Wahyu Ilahi. Di sini ada Pak Abdon Sagala. Salam Pak. Salam buat semua Bapak-Bapak. Ya, salam Shalom, Pak. salam kenal Pak Abdon Sagala, salam kenal. Tuhan Terima memberkati. kasih Pak. Amin, amin. Silakan Pak Abdon. Oke, terima kasih. Itu tadi memang menarik tentang musuh yang terberat adalah iman. Ditambah lagi oleh Pak Wahyu tadi adalah diri sendiri. Mungkin saya bisa menambahkan lagi bahwa yang musuh terberat adalah iman sendiri ataupun diri sendiri. Tapi saya suaranya kecil Pak Abdon ya. Oke, terima kasih Pak. Halo? Udah jelas Pak. Oke. Memang musuh yang terberat itu, kalau kita bicara tentang pencobaan di dalam hidup ini, yang memang sudah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia datang bersama-sama dengan manusia, pencobaan. Jadi ada tadi musuh yang kita bicarakan tadi, musuh terberat adalah keimanan, yang sama juga artinya diri sendiri. Dan di sini akan saya menambahkan adalah tentang kehendak, ya. Kehendakku. Nah, di sini Yesus selalu mengatakan yang saudara-saudara kita yang lain mungkin ya tidak bisa mencerna bahwa ketika Yesus dalam pencobaan itu, Yesus mengatakan janganlah terjadi kepada kehendakmu, tetapi kehendakmulah terjadi. Nah, ketika kita dalam pencobaan ini, ya begitu juga dengan saudara kita mungkin. Kita semualah, baik kita dalam pencobaan, baik juga Pak Muhammad KC, baik juga dalam Pak Bonaparte itu ya, ketika dalam pencobaan semua manusia seperti apakah dia menampilkan pencobaan itu? Apakah kehendak Tuhan itu yang ditampilkan atau kehendak kita yang kita tampilkan? Nah, kalau kehendak kita ini Pak bermacam-macam. Ada kehendak kita ketika kita menyerah, kita bunuh diri. Ada kehendak kita masih berkuasa, kita menimbulkan kekuasaan kita, menampilkan kekuasaan kita. Tetapi ketika Yesus mengajari kita tentang kehendak, Yesus selalu mengatakan kehendakmu lah yang terjadi, bukan kehendakku. Nah, kalau kita menafsirkan ini atau kita menjelajahi apa makna yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, berarti dalam diri Yesus itu penuh segala firman Allah di dalam pencobaan apapun. Yesus tidak menampilkan kehendaknya, tetapi kehendak Allah yang ditampilkan. Nah, bagaimana kita dengan manusia? Nah, tentu kita tidak bisa mampu, Pak, menampilkan kehendak kita, ya, atau menampilkan kehendak Allah itu dalam diri kita. Kita tidak akan mampu. Nah, memang benar inilah musuh yang terberat bagi kita adalah diri sendiri, iman sendiri, ataupun kehendak kita. Nah, kalau di dalam bentuk kehendak dari Bonaparte tadi, saya bicara Bonaparte tadi, kalau itu kehendak Allah, kehendak kasih yang sebenarnya dia tidak akan memperlakukan seperti itu. Nah, bagaimana dengan si Muhammad KC? Dia menimbulkan kata-kata yang menurut iman dia. Ia membenarkan diri dia dalam keimanan keselamatan. Nah, bagaimana untuk menjawab itu? Baiklah dengan cara membuatkan suatu kata-kata bahwa Muhammad itu apakah salah ataukah yang tidak benar sesuai dengan yang disampaikan. Nah, tetapi ketika timbul di dalam kehendak diri manusia itu lemah ataupun berkuasa, itu akan berbeda tampilan, Pak. Bonaparte seorang penguasa dalam dirinya, dia masih bisa mengikut jabatan dalam arti kekuasaan dunia. Dia tampilkan kekuatan dia di situ untuk melenyapkan ataupun merubah si Muhammad KC. Tapi dengan cara itu saya rasa manusia tidak bisa menerima itu. Nah, inilah maksud saya, memang benar Pak. Jadi ketika kita dalam pencobaan, siapapun itu Pak, siapapun itu, manusia itu sama semua. Yang Kristen, yang lain-lain, ketika dia lemah dalam kehendak, dia bisa bunuh diri, dia bisa menceraikan, dia bisa lari daripada masalah, dia bisa artinya menampilkan kekuatannya. Nah, makna dari semua pencobaan ini, Yesuslah memberikan Pak tentang pengajaran kehendak. Kehendak Allah lah yang ada dalam diri Yesus.
Kalau tidak ada kehendak, tidak 100% kehendak Allah di dalam diri Yesus, maka Yesus tidak disebut kita tidak menyebut dia Tuhan. Ya kita sebut manusia yang biasa seperti kita. Tetapi tampilan-tampilan yang berikan pencobaan kepada manusia telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri, baik di dalam pencobaan kekuasaan dia, iblis menggoda dia, baik pencobaan di dalam kitab-kitab para nabi itu, ahli-ahli Taurat mengatakan tentang satu contoh seorang pencina yang akan dirajam. Nah, pencobaan-pencobaan itu dia seorang guru, dia katakan berbalik dengan kata ayat-ayat itu, bukan dengan cara kekerasan. Tuhan Yesus tidak pernah memberikan kekerasan, Pak. Karena di dalam kepercayaan kita, di Alkitab juga, keyakinan dalam Kristen, Allah itu adalah kasih. Yesus selalu memberikan pembalasan kasih kepada semua orang yang berdosa, kepada semua orang yang seperti kita. Jadi terima kasih Pak, itu sebagai tambahan buat kita semua, kita ada satu renungan tentang kehendak kita atau kehendak Allah yang terjadi pada kita ketika kita mendapati satu pencobaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih Pak Abdon, luar biasa. Pak John, saya menarik sekali ini Pak, kalau yang Bapak ambil tadi kan dari Roma 8 ya Pak ya, Pak John ya. Nah, bisa Pak John elaborasi lagi Pak. Saya bacakan sekali lagi Pak ya. Ini menarik sekali. Nah, ini Pak ya. Dari Roma 8 ayat 38-nya ya. Itu kan seterusnya. Sebab aku yakin bahwa baik maut, maut lagi ya, maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kalau dikaitkan dengan musuh yang kuat tadi itu, gimana ini Pak kira-kira? Tuhan Yesus katakan nggak ada satupun yang bisa memisahkan termasuk maut dan sebagainya. Gimana itu Pak? Ya, baik, puji Tuhan. Saya mencoba membagi ya. Ayat-ayat itu ditulis sebagai tantangan dari Rasul Paulus karena tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah, baik malaikat, penguasa yang ada di unsur-unsur yang ada di bawah kolong langit ini, kekuatan-kekuatan ya yang disebut power itu ya, itu bisa membuat seseorang itu tunduk di dalamnya, atau oleh karena hal-hal yang tadi yang Bapak bacakan di ayat 38 itu bisa membuat seseorang itu bergeser imannya kepada Kristus. Nah, karena itu untuk meyakinkan jemaat di Roma, saya yakin kalau engkau ada pengaruh dari penguasa, kalau engkau ada tekanan, bahkan maut sekalipun, ya, pembunuhan sekalipun, aniaya sekalipun, saya yakin engkau sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus dan sambil memandang pengharapan yang Kristus sediakan di sorga, itu tidak akan menggoyahkan imanmu kepada Kristus, iman yang diwujudkan dalam bentuk kesetiaan, kasih kepada Kristus, kasih kepada sesama, kasih kepada semua orang, ya kira-kira begitu. Misalnya ya, saya mungkin mengutip sedikit dari pengalaman hambanya Pak KC hari ini kan, ya dia harus menghadapi pengalaman hari-hari ini ya. Jadi apakah karena itulah, apakah karena ada Bapak NB katakanlah begitu, kemudian dia kehilangan kasihnya kepada Tuhan, dia kehilangan imannya kepada Tuhan? Saya yakin tidak ya, saya yakin tidak, karena Pak KC ini juga sudah mengalami Kristus sendiri, mengalami pengalaman pertemuan rohani sendiri dengan Tuhan Yesus ya. Walaupun dalam faktanya Pak KC harus menghadapi ya persoalan-persoalan yang dihadapi yang tidak ringan, menurut saya tidak ringan, karena
tidak semua orang juga mungkin akan sanggup menghadapi pengalaman yang seperti ini. Di awal tadi saya sudah jelaskan, memang ya, tidak semua orang Kristen akan menghadapi porsi yang sama. Ya, porsi penderitaannya, porsi tantangannya, porsi keberatannya, salibnya, dan seterusnya. Tapi kalau ada di antara kita orang percaya menghadapi porsi terberat itu, maka Paulus mempertanyakan, apakah karena itu, apakah karena pengalaman beratmu itu, apakah karena porsi salib yang sangat berat itu membuat engkau terpisah dari Kristus? Paulus sebagai hamba Tuhan sih mendorong, saya yakin, ini kata-kata positif, ini kata-kata penguatan yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan Rasul Paulus bagi jemaatnya. Saya yakin kalian tidak akan terpisah, saya yakin engkau tidak akan terpisah. Ya, itu sih porsinya ya. Jadi kalau kita modifikasi. Lalu kemudian tadi saya berterima kasih juga dengan Pak Sagala. Terima kasih Pak buat sharingnya, melengkapi sharing kita pagi hari ini ya. Memang Tuhan Yesus itu dalam mewujudkan kasihnya itu dalam bentuk ya, beberapa bentuk ya. Dalam bentuk kasih, memberkati, mengampuni ya, menyembuhkan, kemudian memulihkan. Tapi ada kalanya demi kebenaran Yesus harus menerapkan disiplin. Contohnya ketika ada orang-orang yang berjualan, berbisnis, ya mereka itu benaknya, jiwanya, mentalnya hanya bisnis. Sementara mereka lakukan dalam tanda petik, mereka lakukan yang notabene itu di lingkungan rumah ibadah, di lingkungan area orang-orang beribadah kepada Tuhan. Harusnya mindset mereka ya, pemikiran mereka harusnya adalah ibadah, tetapi ternyata tempat ibadah, area ibadah mereka jadikan untuk bisnis. Maka saat itu terjadi, Yesus harus menerapkan disiplin ya, keadilan, artinya adil kepada Allah ya. Kepada kamu diberikan 6 hari untuk bisnis, tapi 1 hari untuk berbakti kepada Tuhan. Jadi hari itu antara disiplin, antara kebenaran, antara kasih harus seimbang. Apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi mereka yang berjualan? Tentu saja sangat mengasihi, tapi disiplin tetap harus diterapkan. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengasihi, saya mengasihi ya tetangga saya, teman saya, siapapun, walaupun berbeda keyakinan, saya sangat mengasihi, karena itu mereka saya doakan. Tetapi kasih saya tidak harus kompromi ketika kita temukan ketidakadilan, ketika kebenaran, kita harus berani bersuara bahwa hal ini adalah salah, hal ini adalah keliru. Kalau ini salah dibiarkan, kalau ini keliru dibiarkan, maka bukan saja teman-teman yang rugi, tapi teman-teman bisa merugikan orang lain. Saya kira mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak Jugisu. Lebih kurangnya mohon maaf. Tuhan memberkati. Luar biasa, terima kasih Pak John. Jadi memang tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus ya. Memang challenge-nya adalah iman kita yang terus harus tetap ada di dalam Tuhan Yesus ya. Bertumbuh terus ya ke arah Kristus. Luar biasa. Ini ada Pak Laskar Kristus ya. Silakan, salam Pak. Shalom, salam sejahtera buat Pak Pendeta Yohanes Hidayat dan yang ada di room ini. Ini perikop ini Pak. Salam. Ya. Ya, silakan Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Saya dari Central of Sulawesi, dari Sulawesi Tengah. Kebetulan ibu kandung saya sering masuk di YouTube. Jadi saya melihat perikop ini adalah musuh kita. Kalau kita mau melihat di dalam Efesus pasal 6, itu ada terungkap dalam perlengkapan rohani, persenjataan Allah. Yang contoh saat ini adalah Muhammad KC. Karena kami percaya bahwa kita ini bukan melawan daripada darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulu dunia. Nah, contoh kuat bagi Muhammad KC ini adalah itu di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3, firman itu yang berkata bahwa kamu adalah menjadikan surat yang terbuka. Dan itu ditulis bukan dengan tinta, tetapi itu adalah ditulis dari loh, bukan dengan loh batu, tetapi loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia.
Nah, persoalan Muhammad KC ini Allah izinkan terjadi karena firman Allah berkata di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan pada waktu kamu dicobai. Seperti jenderal ini kita harus mendoakan, karena ketidaktahuan lah, kasihilah musuhmu, karena dia tidak tahu, dan dia akan satu waktu Tuhan jamah mengenal Yesus secara pribadi, karena Yesus itu atau Yeshua HaMashiach, dialah Allah Alfa dan Omega. Ini persoalan jenderal pun sudah dicerbarkan dalam kehidupan dia sendiri, Pak. Karena kekuatan, kalau kita mau baca di dalam Yesaya 9 ayat 6, itu adalah Tuhan Yesus itu menjadi penasehat yang ajaib. Artinya Raja Damai. Dan ini Allah izinkan terjadi untuk Muhammad KC, menjadi surat yang terbuka. Dunia tahu sebenarnya itulah kuk yang dipikul oleh Muhammad KC. Yang terakhir, Pak, karena Muhammad KC memiliki sama bergaul karib dengan Tuhan Yesus, itu memiliki kasih karunia. Kasih karunia menciptakan damai sejahtera dan sukacita. Kasih karunia itu adalah suatu kuasa Allah yang senantiasa menyertai orang percaya, melalui kehadiran Roh Kudus melayani menjalankan kehendak Allah, kemurahannya yang memberikan kesempatan kepada orang berdosa datang bertobat, percaya dan diselamatkan. Itulah firman ini pagi ini dan perikop ini. Ya, kita melawan bukan itu penguasa-penguasa udara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, Pak. Salam. Shalom, terima kasih Pak Laka Kristus. Boleh saya sedikit tambahkan Pak Jukinsu? Pak John, silakan. Ya, terima kasih Pak Laskar Kristus ya. Tuhan memberkati. Ya, betul sekali, saya setuju Pak. Memang yang dialami oleh Bapak KC ini adalah pengalaman yang luar biasa, pengalaman dengan Tuhan tentunya ya. Di dalam Alkitab misalnya seperti Paulus kemana-mana, baik di kota, di desa, dia memberitakan kabar yang baik sebenarnya. Dan kabar ini adalah merupakan fakta, kebenaran yang sebenarnya diidamkan, ditunggu semua orang. Tapi ketika bahasa lisan Paulus yang disampaikan ketika dia berbicara soal kebenaran ini, kemudian disalah maknai, disalahpahami ya, disalah eksegesakan. Jadi itu persoalannya, sehingga mereka bukan percaya tapi seolah-olah Paulus ini sedang melakukan sebuah kesalahan. Ya, barangkali itu juga pengalaman yang Pak KC hari ini alami, tapi tidak mengapa kalau akhirnya harus menghadapi kenyataan ada pihak-pihak teman yang lain seperti Pak NB. Saya percaya Pak NB saat itu adalah pribadi yang memang dalam posisi imannya yang tidak terjaga secara baik, karena buktinya saya banyak ditolong, diberkati sekali lagi oleh teman-teman saya ya, di tetangga-tetangga saya mayoritas juga memang mereka adalah beragama lain, tapi secara bertetangga kami ya, khususnya kami sangat akrab. Bahkan saya seringkali dikirimi kopi, kalau mereka bikin jajan kue kami dikirimi. Saya nggak merasa ada aroma perbedaan di sana walaupun berbeda keyakinan. Jadi sekali lagi bahwa konteks Pak KC yang sedang dialami dengan Pak MD ini adalah konteks persoalan yang berbeda. Tapi sekali lagi kalau ini menyangkut sebuah keadilan ya tetap kita nggak salah juga kalau kita memperjuangkan sebuah keadilan ya, supaya semuanya seimbang. Ya, puji Tuhan, mungkin itu dari saya. Tuhan memberkati kembali Pak Jukinsu. Baik, Pak John, terima kasih ya. Tapi kita percaya ya bahwa semua yang terjadi tidak pernah lepas dari kuasa Tuhan atau pengawasan Tuhan, termasuk juga kasus Pak KC ya. Biarlah itu Amen. Juga ujung-ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Karena dengan kasus ini juga kita bisa belajar mana yang memberikan kasih, mana yang tidak memberikan kasih ya. Jadi memang kadang hal yang tidak enak itu kita pengen hindari gitu loh ya. Walaupun di satu sisi Tuhan katakan apa? Pikul salib gitu loh ya. Walaupun di sini tentu kita perlu berhikmat ya. Banyak nanti mungkin
hal-hal yang perlu dipertimbangkan, tapi satu hal, percayalah dalam kasih Tuhan, ya tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari Tuhan Yesus. Nah, challenge-nya bahwa iman kita yang perlu kita kita jaga terus ya. Oke, sebelum kita masuk kepada putaran kedua, kita dengarkan yang satu ini. Bro Raja Wali, Shalom, masih monitor Pak? Ya, salam Pak. Ya, ada yang mau ditambahkan Pak? Ke yang lain dulu Pak, saya pertengahan aja. Baik. Oke, silakan Pak Wahyu Ilahi. Ya, sudah diborong teman-teman nih. Jadi yang jelas kita sangat mendukung kondisi sekarang Pak KJ ini, kita mendukung ya. Mendukung artinya dukungan kita melalui doa-doa kita. Ya, memang di dalam tadi sudah dikutip melalui Paulus ya, bahwa apa yang dilakukan Pak KJ itu ingin menyampaikan kabar baik ya. Nah, supaya ini juga tidak terjadi silang pendapat di antara kita. Kabar baik itu apa? Ya, harus menyampaikan bahwa Injil, bahwa Tuhan, bahwa penyelamat itu hanya di dalam Kristus Yesus. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh Paulus ya. Dan toh akhirnya Paulus mendapat hinaan, mendapat cemoohan, seperti saat ini juga Pak KJ mendapat hinaan, mendapat cemoohan, bahkan dari sukunya sendiri kan gitu ya. Ya, itulah kegenapan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan disampaikan keadaan apapun firman Tuhan harus disampaikan. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu Ilahi. Ya, luar biasa ya. Pak Abdon, silakan Pak. Oke. Jadi kita ngobrol santai ya Pak ya di sini ya. Ya, silakan Pak. Jadi tentang kita nggak inilah ya, kita membahas tentang kejadian yang sudah terjadi. Cara penyampaian untuk mengkabarkan kabar keselamatan. Nah, di situ memang perlu kita punya modal Pak. Modal iman. Iman inilah pemahaman tentang apa yang kita sampaikan. Apalagi yang berhubungan dengan yang bukan satu pengajaran, kan begitu. Nah, menceritakan atau menyampaikan satu pengajaran yang berbeda, tetapi tujuannya tentang ketuhanan. Nah, itu juga terjadi dalam internal kita, terjadi dalam eksternal kita. Nah, ini di sini saya maksud di sini kita harus bisa memahami apa yang kita keluarkan dalam ucapan kita untuk menyampaikan kabar keselamatan. Karena walaupun itu benar adanya, pasti ada beberapa kawan yang mendengarkan, dari pendengaran itu berbeda penafsiran, berbeda akidahnya, berbeda doktrinnya, dan macam-macam. Nah, memang itu harus kita sampaikan dan kita harus terima perbedaan pendapat itu. Nah, kalau sudah menyangkut dalam pemerintahan, dalam keorganisasian, pasti bicara hukum, di luar daripada hukum Tuhan. Nah, di sini kita mencoba menyamakan atau mengikuti. Kita selalu berpedoman tentang apa yang terjadi di dunia ini sebenarnya sudah dikatakan oleh Yesus pada hidupnya di dunia ini. Walaupun 3,5 tahun yang katanya singkat, tetapi makna-makna yang diberikan pengajaran oleh Tuhan Yesus tentang apapun, Yesus sudah memberikan kepada kita. Tergantung bagaimana kita mengimani makna kata-kata yang dikeluarkan oleh perkataan Tuhan Yesus sendiri. Contoh seperti ini. Bicara tentang akidah atau doktrin, pada waktu Taurat itu, ahli-ahli Taurat itu berkata kepada Yesus
tentang yang tertulis di hukum Taurat itu, ketika berzina, sesuatu berzina akan dirajam. Dan itu harus dipatuhi, doktrin itu. Nah, ketika pengajaran itu dikuasai oleh pemikiran manusia itu, oleh para ahli Taurat itu, dia harus bicara monoton, dia harus bicara personality, artinya rajam. Nah, ketika perempuan yang berzina ini dibawa kepada Yesus, Yesus sangat berbeda cara menyampaikan arti daripada hukum rajam itu. Nah, Yesus mengembalikan dosa perempuan yang berzina ini sudah ada, sudah terbukti, sudah jelas berbuat. Bagaimana dosa orang-orang yang mau menghakimi ini, yang tidak terlihat, ya, yang tidak terlihat tetapi digambarkan dengan warna bajunya, warna perkataannya, warna pakaiannya, ya, bentuk pakaiannya yang memang dia adalah seorang pengajar pada ahli-ahli Taurat itu. Ketika Yesus mengatakan, jika engkau mau melempar perempuan ini, kira-kira seperti itu, yang berdosa ini, baiklah orang yang tidak berdosa, yang tidak mempunyai dosa melempar duluan. Nah, itu Pak pengajaran yang sangat ajaib bagi saya sebagai pribadi keimanan. Bahwa Yesus menyampaikan, melontarkan kata-kata itu tidak menyakiti, tetapi membuat seseorang menyadari diri sendiri. Nah, jadi disitulah bentuk pengajaran yang sangat luar biasa, Pak. Nah, itu tentang doktrin ataupun tentang pengajaran yang dilakukan oleh ahli Taurat untuk mencobai Yesus pada Alkitab, pada kitabnya sendiri itu. Dan mereka tidak bisa membantah perkataan Tuhan Yesus sendiri, dan mereka sudah melanggar aturan doktrin mereka, yaitu rajam. Nah, inilah pengajaran Tuhan, Pak. Makanya saya yakin pengajaran tentang ketuhanan harus Tuhanlah yang mengajarkan, bukan nabi atau manusia. Hanya saja saya menggurui seseorang yang memberikan arti kata, yaitu manusia. Dan saya memaknai itu dalam dasar Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus telah terakhir memberikan bentuk pengajarannya, dia sendiri yang datang. Nah, kalau kita belajar lagi, Pak, tentang pencobaan tadi seperti saudara kita Muhammad Kacim menyampaikan. Dan Yesus juga terjadi seperti itu, Pak. Ketika Yesus mengatakan, akulah anak Allah, maka para ahli-ahli Taurat itu, Yesus memberikan dirinya adalah Allah itu sendiri. Anak Allah itu sendiri. Sebab anak Allah bagi mereka itu adalah satu. Ya, pewarisnya, ahli warisnya adalah anak itu. Nah, Yesus mengatakan, aku adalah Allah. Padahal perbuatan-perbuatan Yesus pada waktu itu, ahli-ahli Taurat itu mencari kesalahan Yesus dalam bentuk keduniaiannya. Dia tidak pernah mencari, dia tidak pernah mendapatkan apa yang dibuat oleh Yesus dalam perbuatan penyampaian itu, tetapi hanya satu kata yang mereka tidak terima, bahwa Yesus mengatakan dirinya adalah anak Allah, maka genaplah apa yang dikatakan para ahli Taurat itu. Mereka tidak menerima, dan mereka mengatakan menghujat nama Allah itu, menyamakan dirimu seperti Allah itu. Nah, ini konteks seseorang Tuhan yang menyampaikan bahwa dirinya adalah Tuhan, dirinya adalah Allah. Maka di sini terjadi, Pak, Tuhan sendiri mengatakan keselamatan tentang datang ke dunia ini, manusia juga tidak terima. Jadi bagaimana kita bentuk kita refleksikan kepada kita sendiri. Contoh kedua saudara kita, yaitu Muhammad Kacim dan Bonaparte. Satu sisi Bonaparte mengatakan menghujat nama Allah itu, ataupun membela agama itu, ataupun yang lain-lain. Keimanannya dirusak menurut Bonaparte. Tetapi apa perbuatan Bonaparte tadi terhadap Muhammad Kacim? Itu rasa dari dirinya timbul untuk membela Tuhanku, membela agamaku. Nah, itu bentuk keimanan, Pak, bagi mereka. Nah, bagaimana Muhammad Kacim menyampaikan tentang akidah-akidah itu? Apakah dia sudah mengetahui, berpengalaman tentang itu? Apakah ada kata-kata yang menyesatkan saudara kita yang lain? Nah, di situ Muhammad Kacim juga harus mengukur dirinya, harus mendalami tentang apa doktrin-doktrin pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita sini bicara tentang penyampaian kabar keselamatan agar kita terhindar dari jerat-jerat hukum. Baik jerat hukum dalam lidah kita kepada Tuhan, berbohong atau menipu, baik juga jerat-jerat perlakuan kita terhadap dunia ini, manusia. Nah, kita bisa kena hukum, Pak. Nah,
Di sini kita harus berimbang. Berimbangnya di sini penyampaian yang disampaikan oleh Muhammad Kasih Al-Harah tentang keselamatan atau tentang Tuhan. Balasannya di sini, ketika bicara tentang Tuhan tidak diterima, maka Bonaparte membuat satu hukuman atau perbuatan kehendak dia. Saya rasa itu bukan kehendak keimanan lah. Menurut saya itu kehendak kekerasan yang timbulkan secara emosi, bukan secara kasih. Allah itu adalah kasih bagi kita. Nah, ini satu pembelajaran. Saya sudah menyatakan pada waktu kawan-kawan di satu pertemuan seperti ini tentang pembelajaran buat kita, baik kita sebagai memberi kabar keselamatan atau yang menerima tentang kabar keselamatan itu menerima atau tidak. Nah, di sini kita maksud modalnya, Pak, ya, sebagai Pak Johan ya, atau kawan-kawan semua, bapak-bapak semua, memberikan kepada kita semua modal apakah kita harus menyampaikan kepada kabar keselamatan kepada saudara kita. Seperti apakah supaya mereka masuk dalam hatinya, sebab ini juga tertulis di dalam Alkitab, Pak. Di dalam Alkitab saya baca-baca bagaimana mengajarkan supaya masuk ke dalam hati mereka. Nah, di sini Tuhan Yesus sendiri sebagai contoh yang sudah diberikan kepada kita sangat luar biasa, Pak. Apapun yang kita permasalahkan di sini, ketika apapun yang kita pertanyakan tentang Tuhan, zaman dulu waktu Yesus masuk hadir ke dunia ini sudah dipertanyakan orang-orang. Siapakah engkau, Guru? Siapakah engkau, Yesus? Itu sudah dikatakan. Apakah kuasamu kuasa dari iblis? Apa kuasamu akan kuasa yang lain? Semua sudah membicarakan tentang Yesus. Masalah tentang pembelaan juga, Pak. Nah, masalah pembelaan juga. Yesus sudah mengatakan itu juga. Ketika Yesus mau ditangkap oleh para prajurit Roma itu, Petrus itu sangat gagah berani, Pak. Mengatakan dia akan membela Yesus. Dengan mengeluarkan pedang sampai menghunus kuping daripada prajurit itu, ya, terputus. Tapi Yesus mengembalikan lagi kuping itu menjadi mujizat bagi seseorang yang melihatnya, ya. Nah, di sini, Pak, tentang kita sebagai pembelaan, kita memberikan contoh. Tetapi apa kata Yesus ketika Petrus membela Yesus ditangkap oleh para prajurit? Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku. Nah, pembelaan kita itu kepada Muhammad Kasih ataupun kepada yang lain, Yesus tidak perlu dibela. Sebab Yesus tahu tentang kekuatan sebagai kita manusia. Nah, terbukti ketika Yesus dirajam, dipukul oleh tentara-tentara Romawi, ketika itu berdirilah seorang Petrus di situ melihat Yesus, seseorang perempuan datang mendekati si Petrus dan bertanya, engkau adalah salah satu daripada Yesus itu. Engkau adalah salah satu rombongan daripada Yesus itu. Apa kata Petrus? Aku tidak mengenal dia. Nah, ini pembelajaran buat kita, Pak, bahwa dia sudah menyangkal sampai 3 kali apa yang dikatakan Yesus pertama kali, engkau akan menyangkal aku, engkau akan menolak aku, engkau akan membelot dari keimanan itu. Benar itu terjadi, Pak. Nah, memang mempelajari tentang apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, memang ini sangat luar biasa dan sulit untuk mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Memusuhi musuh, kasihilah musuhmu, tampar pipi, beri pipi kiri, tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Nah, makna kata Tuhan Yesus ini sangat luar biasa. Tapi kadang kawan-kawan saudara kita mengartikan kata itu kasih lagi, bonyok. Padahal tentang Tuhan mengatakan itu adalah jangan membalas. Nah, disitulah kita memberikan modal tentang doktrin pengajaran, doktrin keimanan, doktrin ketuhanan, segala macam itu, Pak. Ya sebagai Pak Johan, selaku artinya Bapak Pendeta yang mengembalakan kami, memberikan satu makna yang apa yang telah diberikan contoh oleh Tuhan Yesus. Jadi saya jujur aja, Pak, saya tidak terhadap kedua kejadian ini, saya menggambarkan memang ini satu jalan supaya kita semua tidak terkecuali ya, kita semua bisa menilai kejadian ini secara nurani, secara keimanan apapun itu, sebab hati itu sudah diberikan Tuhan kepada semua manusia, bukan kepada agama. Memberikan penilaian kepada kita tentang pengajaran yang dikasih oleh Tuhan atau pengajaran yang diberikan oleh manusia. Sebab Yesus sudah mengatakan, Pak,
percuma beribadah kepadaku jika engkau menuruti perintah manusia. Nah, ini mungkin Pak Johan mungkin bisa lebih jauh mendalami. Terima kasih Pak. Ini Baik, sebagai terima kasih ungkapan dari permohonan Pak Pak Johan supaya bisa memberikan Abdon. pencerahan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, kita sudah di penghujung acara fellowship kita. Saya kasih 2 menit untuk closing statement-nya, dimulai dari Pak Raja Wali sebelum nanti kesimpulan dari Pak Yohanes. Silakan Pak Raja Wali. Ya, baik, terima kasih Pak Juginsu. Di dalam tema pada pagi hari ini adalah kita harus memilih iman yang benar. Dan dari kejadian apa yang disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini, kita sudah melihat ya, 2 pribadi yang mempunyai iman yang benar dan iman yang salah gitu. Ya puji Tuhan, saya sangat memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Bapak Muhammad KC, dan saya selalu mendoakan beliau. Beliau adalah salah satu pribadi yang mempunyai iman yang benar, makanya dia melakukan apa yang Tuhan lakukan ketika dihakimi oleh tentara-tentara Romawi gitu. Dia disiksa, dia dipukuli, tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi Bapak Muhammad KC juga melakukan itu. Dia tidak melawan dan dia tidak, bukannya Bapak Muhammad KC tidak mempunyai kemampuan ataupun kekuatan walaupun fisik begitu, tapi saya percaya dan yakin Bapak Muhammad KC adalah pribadi yang mempunyai ya tenaga juga begitu. Jadi kita bisa tahu bahwasanya iman yang benar dan iman yang salah, mau ibaratnya si NB ini melakukan dengan emosi ataupun kemarahan atau apapun, tidak ada landasannya dalam iman bahwasanya mengajarkan kekerasan. Jadi puji Tuhan, kita selalu bergumul karena iman itu akan menjadi imun untuk hati kita, untuk hidup kita, bukan untuk mencari kenikmatan bukan mencari kenyamanan dalam aman. Jadi iman yang benar adalah yang bisa membuat kita membuat iman itu menjadi imun bagi kehidupan kita. Dan iman yang salah hanya mementingkan kenikmatan dan mencari aman. Ya itu aja Pak Juginsu, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Raja Wali. Ya, imun, iman, aman. Banyak kali ya. Oke, ya silakan Pak Abdon. Kita sudah di akhir acara Pak. 2 menit Pak. Oke Pak, terima kasih buat semua. Mungkin agak panjang juga saya sudah memberitakan. Yang penting hanya singkat saja, kita selalu berdoa agar kita terlepas dalam pencobaan dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Bapak semua, bagi juga yang mendengar. Luar biasa. Bapak juga, Bapak Tuhan, Bapak Junsu, Bapak Raja Wali, terima kasih buat semua. Salam. Ya Pak. Oke, luar biasa Pak Abdon ya. Sangat menguatkan kita, mencerahkan ya. Dari saya sebelum Pak Yohanes ya, saya mau mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu yang ada di live chat juga ya. Pak Yohanes tadi ambil dari Roma 8 ayat 35-39 ya. Ini kalau kita belajar ya, ini luar biasa ya kalau kita mau merenungkan ya. Tidak ada satu hal apapun, termasuk tadi itu maut sekalipun ya, pemerintah sekalipun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya ini luar biasa ya Bapak Ibu, coba nanti ambil waktu ya, baca lagi firman ini, itu luar biasa ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal. Wow, itu semua karena didasari oleh kasih Tuhan. Jadi apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Ya, enggak ada sebenarnya ya. Enggak ada, harusnya tidak ada. Orang yang di dalam Kristus harusnya tidak ada yang bisa memisahkan. Tapi memang kalau kita belajar lebih dalam, ada sebenarnya tetap ada yang bisa memisahkan, yaitu apa? Dosa ya. Dosa kita itulah yang memisahkan kita dari Tuhan ya. Tapi memang lawan musuh kita itu ya memang ya iman kita dalam artian ya luar biasa ya. Iman kita ini harus terus ya kita pelihara, bahkan ditumbuh kembangkan, yaitu dengan apa? Pendengaran akan firman Tuhan dan aniaya. Wah, luar biasa. Saya percaya ya Pak KC walaupun dianiaya, imannya akan semakin kuat, luar biasa. Saya sangat
bersukacita ya dengarkan firman yang disampaikan oleh hambanya Pak Yohanes pagi ini sangat memberkati. Ya silakan Pak Yohanes, closing statement-nya Pak, kita sudah di ujung acara. Ya, baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus menderita secara fisik itu memang menyakitkan. Kalau ada di antara teman-teman yang menderita secara fisik itu juga sangat menyakitkan. Tapi yang sangat menyakitkan itu adalah ketika mental Tuhan di muka umum dijatuhkan, dihancurkan. Ya, begitu juga ketika mental kita itu dihancurkan, diruntuhkan justru oleh orang-orang yang kita kasihi. Tuhan Yesus itu mengasihi mereka semua yang menyalibkan. Tapi justru yang menyalibkan, yang dikasih ini yang menjatuhkan dan meruntuhkan mental dan martabat hati Tuhan. Ya, saya berdoa Pak Raja Wali, Pak Jukinsu, Pak Abdon memberkati saya lewat support ya. Ya, lewat supportnya ya. Jadi yang paling saya khawatirkan, ya, yang paling saya takuti adalah kalau ada justru di antara sesama kita lah yang akan menghancurkan kita sendiri. Itu yang paling saya takuti. Karena itu saya mohon ya Pak Raja Wali, Pak Jukinsu, Pak Abdon hatinya ya mendoakan kami sebagai hamba Tuhan juga ya, kami saling mendoakan, kita saling mendoakan agar kita tetap solid untuk Tuhan, bagi Tuhan. Terima kasih Pak Jukinsu, Tuhan memberkati. Amin, amin, Baik, amin. terima kasih Pak Yohanes, Pak Pendeta. Ya, kita sudah di ujung acara fellowship. Kita akan berdoa syafaat. Nah, ini doa syafaat akan kita bawakan. Bro Raja Wali bisa doakan untuk bangsa dan negara, Bro. Pancasila, NKRI dan pemerintah pusat. Siap. Ya, nanti sisanya biar saya. Silakan, Bro. Ya, baik, terima kasih. Ya, saudara terkasih, mari kita satukan hati kita menghadap dan kita duduk di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini ya Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini yang luar biasa. Engkau awali pagi kami semua Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau awali pagi hari kami semua Tuhan dengan menguatkan kami, dengan menguatkan iman kami akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah membukakan pagi kami ini Tuhan, memberikan kami berkat dan rahmat yang baru bagi kita semua ya Bapa. Tuhan, saat ini kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau melihat, Engkau menatap bangsa negara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus mengurapi bangsa ini Tuhan. Engkau terus mengurapi negara kami ini Tuhan. Sehingga negara kami bisa menunjukkan di mata dunia maupun di mata Engkau ya Bapa, ada hukum yang adil seadil-adilnya bagi kami sebagai bangsa yang ada di NKR ini ya Bapa, dan kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan landasan hukum yang ada di negara kami yaitu landasan Pancasila Tuhan, kiranya Engkau terus pancarkan dalam hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan nilai-nilai Pancasilais Tuhan terpancar dalam kehidupan kami sebagai landasan hidup kami bernegara di negara kami tercinta ini ya Bapa. Terus Engkau memberikan kasih karunia-Mu Tuhan untuk warga semua bangsa yang ada di negara ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau memberkati kami semua ya Bapa, dan Engkau jamah Tuhan setiap orang-orang bangsa kami ini Tuhan yang masih saling menghujat, masih saling menghina Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau bukakan mata hati mereka Tuhan, bahwasanya bangsa ini Tuhan adalah bangsa yang adil, sejahtera, dan damai sukacita ya Bapa. Kami juga membawa Tuhan pemerintahan pusat kami Tuhan, dari mulai Bapak Presiden Tuhan, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus mengurapi beliau Tuhan, Engkau terus pakai beliau sebagai pimpinan tertinggi di negara kami ya Bapa.
biarlah Tuhan lewat pemerintahan beliau saat ini Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, Engkau nyatakan mukjizat-Mu Tuhan, Engkau nyatakan setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Dan Engkau terus mengurapi Bapak Joko Widodo Tuhan, untuk menjadi pimpinan tertinggi kami Tuhan, sebagai presiden yang Engkau urapi ya Bapa. Dan hamba juga berdoa, kami juga berdoa untuk wakilnya Tuhan, dan serta jajaran-jajarannya Tuhan yang mendukung pemerintahan pusat dari anggota-anggota MPR dan DPR Tuhan, Engkau terus mengurapinya ya Bapa. Biarlah Tuhan yang duduk di majelis-majelis perwakilan rakyat Tuhan, Engkau berikan amanah yang luar biasa Tuhan, sehingga mereka duduk di majelis perwakilan rakyat Tuhan bukan hanya duduk manis Tuhan, bukan hanya mendengarkan apa yang mereka musyawarahkan Tuhan, tetapi mereka membawa suara-suara kami Tuhan sebagai rakyat kecil yang ada di NKRI Tuhan. Dan biarlah Tuhan suara kami yang minoritas Tuhan bisa mereka dengar Tuhan, dan mereka bisa nyatakan ada keadilan di bangsa kami ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan-pemerintahan daerah Tuhan, provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten, kecamatan, desa, dan RT/RW Tuhan, sampai yang terkecil Tuhan kami membawa ke dalam nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau pakai, Kau urapi setiap pemimpin-pemimpin daerah-daerah kami yang ada di Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu terpancar di dalam nama-Mu ya Bapa. Dan pada akhirnya Tuhan Engkau nyatakan kepada kami semua sebagai bangsa ini Tuhan, bahwasanya Indonesian for Christ ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala permasalahan, segala ujian, segala cobaan, baik itu pandemi COVID-19 yang saat ini belum selesai Tuhan, yang belum tuntas Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Tuhan Engkau membawa berkat Tuhan, Engkau membawa kemuliaan, dan Engkau membawa kenyamanan, kedamaian, sukacita di bumi pertiwi negara kesatuan Republik Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pergumulan kami untuk bangsa dan pemerintahan kami yang ada di negara NKRI Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk gereja-Mu Tuhan, dimanapun gereja-Mu yang ada di seluruh negeri ini Tuhan. Kau tahu bagaimana di beberapa tempat gereja-Mu dalam kondisi yang tidak baik Tuhan, bahkan ada yang ditutup, ada yang dianiaya dan sebagainya, tapi kami percaya kasih-Mu tidak pernah surut dari mereka. Sebagai satu tubuh Kristus, kami juga mendukung setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di kota, bahkan di pelosok-pelosok yang hari ini dalam pelayanan, dalam kondisi mungkin ada beberapa yang tidak enak Bapak dalam kondisi pandemi ini, tapi kami percaya kasih-Mu besar bagi mereka. Engkau Jehovah Jireh bagi kehidupan mereka. Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Sebagai satu tubuh Kristus kami mendukung di dalam doa Tuhan. Baik itu juga sebagai kristuber yang ada hari ini, Bapa, biarlah setiap kristuber yang ada hari ini tetap fokus memuliakan nama-Mu Tuhan, memberitakan kabar baik dan juga menyuarakan kebenaran di bangsa ini, sehingga bangsa kami boleh mengerti bahwa kebenaran Tuhan adalah Yesus Kristus, dan bangsa kami boleh fokus Tuhan untuk boleh membangun, bukan membicarakan dan sibuk dengan hal-hal yang tidak penting atau tidak berguna, bahkan yang berusaha untuk menghancurkan bangsa ini. Tetapi kami berdoa, biarlah semua kami, anak-anak bangsa ini, mendukung pemerintah Tuhan, untuk kami boleh maju di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami juga berdoa untuk ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia. Terima kasih untuk wadah di mana kami boleh bersama-sama Tuhan melayani Engkau di media sosial ini, di media online, di mana kami percaya di masa pandemi ini banyak anak-anak-Mu Kristuber yang muncul, dan kami boleh ada dalam satu wadah untuk kami boleh bersinergi dalam satu iman, satu tujuan untuk memuliakan nama-Mu saja. Dan pakai kami Tuhan untuk memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan iman di bangsa ini, terlebih juga untuk kemanusiaan Tuhan. Kami percaya ketika kami memberitakan kabar baik, bahkan kebenaran, menyingkapkan hal-hal yang tidak baik, kami boleh menyampaikan dengan hikmat marifat dari surga, sehingga tidak ada satupun dari kami yang bisa yang terpeleset atau jatuh, tetapi kami tetap
dalam perlindungan Allah yang sempurna untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami semuanya, Kristuber. Engkau berkati setiap kami yang masuk dalam room Tuhan, terkhusus Pak Pendeta Yohanes yang melayani. Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu, pekerjaan usaha, apapun yang dikerjakan, berkati Bapa untuk kemuliaan nama-Mu saja. Demikian juga kami yang masuk di room, demikian juga yang ada di live chat Tuhan. Engkau memberkati kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap pekerjaan usaha pelayanan mereka, keluarga mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau menyertai kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan Pak Yohanes, doa berkat Pak. Baik. Bapa memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Bapa menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Turunlah karunia dan kasih sayang Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita, melindungi kita, memberi kita kekuatan, damai sejahtera. Berkat kesehatan, kemakmuran menyertai mewarnai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan, kita sama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan.